Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa fis sirri wal alaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas ma tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas ma tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin wal mu'azzamin, para kasepuhan dan filsuf tokoh masyarakat, juga para hujaj, terkhusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mizan beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mizan yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua RW, Bapak-bapak para ketua RT yang sangat saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah salat fardu subuh sekaligus jamaah pengajian rutin Masjid Al-Mizan yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita sekalian, di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia di tempat yang mulia, masih di bulan yang mulia ini, kita kumpul kembali bersama dan bermuajahah di dalam pengajian yang telah diagendakan oleh pengurus DKM Masjid Al-Mizan, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita kumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sekalian tetap diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita diberi kekuatan juga untuk bisa semaksimal mungkin menghindari apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian inilah yang disebut dengan takwa. Takwa adalah bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang penting kita laksanakan, dan kita harus memiliki ketakwaan ini untuk perbekalan hidup kita demi memperoleh kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Di mana kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagaimana doa yang kita panjatkan, ya Allah, datangkanlah kepada kami dalam kehidupan dunia ini kebaikan, dan datangkan untuk kami dalam kehidupan akhirat nanti kebaikan, waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu kuncinya dengan takwa. Oleh karena itu penting sekali kita mempunyai ketakwaan ini, dan juga sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita sekalian dengan kalimat wa 'alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khairin, kata Rasul. Dan wajib bagi kalian untuk terus bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya takwa itu bagian atau tempat kumpulnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Betapa tidak Bapak Ibu,
jika kita ingin selesai atau keluar dari masalah yang kita hadapi, maka kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala jadikan jalan keluar terbaik dari masalahnya. Ya, hidup ini pasti punya masalah, karena memang hidup adalah masalah. Orang yang nggak berani menghadapi masalah berarti nggak berani hidup. Kalau kita berani hidup, berarti kita berani menghadapi masalah. Kita nggak boleh lari dari masalah. Masalah harus kita hadapi dan kita cari jalan penyelesaiannya dengan ridha Allah. Kunci penyelesaian dari segala masalah itu tidak lain, tidak bukan menurut konsep Allah, adalah dengan takwa. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bertakwa. Kemudian kalau kita ingin nanti wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, lagi-lagi kuncinya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada kaitannya dengan perintah Allah dan juga dengan larangan tadi. Karena ayat itu ada perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, ada larangan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya Allah Ta'ala berikan solusi sebelum ada larangan itu supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Berarti yang kita pegang adalah ketakwaan kita. Kenapa? Karena takwa adalah ciri pertama bagi orang-orang yang beriman. Ya, qala ba'dul ulama, sebagian para ulama berkata, ya'lam anna sya'airul iman arba'atun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagian daripada ciri-ciri orang yang beriman itu adalah 4. Ada 4 yang menjadi ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, at-taqwa. Ciri pertamanya adalah takwa. Yang kedua, wal haya. Yang ketiga, as-sabru. Yang keempat, as-syukru. Itu ciri orang beriman. 1, takwa. 2, memelihara rasa malu. Dan yang ketiga, yaitu senantiasa bersabar akan segala apa yang Allah Ta'ala berikan sebagai ujian dan juga kenikmatan kepada kita sekalian. Boleh jadi kita diuji dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan kesulitan, dan boleh jadi kita pun diuji dengan kenikmatan, diuji kita dengan kemapanan, kesuksesan, dan juga ketenaran. Maka itu semuanya ujian, kita diharapkan bersabar dalam menjalaninya sesuai dengan versinya masing-masing. Kemudian yang keempat ciri orang yang beriman itu asyukru, adanya rasa syukur di hati. Siapa yang di dalam dirinya ada 4 perkara ini, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Dan ciri yang paling pertama disebut oleh ba'dul ulama adalah takwa. Ya, luar biasa. Dan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat jisim kalian. Allah Ta'ala tidak memandang rupa kalian, apa ganteng, apa jelek, apa putih, apa hitam, apa mancung, apa pesek. Tidak dilihat dari sisi itu. Akan tetapi walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala memandang hati kalian dan memandang amaliyah kalian, di mana hati dan amaliyah inilah yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, takwa itu artinya tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya, dengan kita melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya takwa. Kita bisa raih ketakwaan ini dengan cara ya puasa. Ya, kita puasa itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk takwa, kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita diberi pedoman Quran, juga Quran itu sebagai tuntunan kita agar kita mendapati jalan ketakwaan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa fungsi kita? Apa fungsinya Quran? Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa pentingnya kita menjadi orang takwa ini, karena surga yang diciptakan oleh Allah itu bukan untuk siapa-siapa, untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya surga tidak kalah dengan luasnya langit dan bumi. Untuk siapakah surga itu? U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi kita raih ampunan dari Allah. Ini khususnya di bulan suci Ramadan, karena pelaksanaan ibadah kita sepanjang Ramadan ini rata-rata menghasilkan pahala mengampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Ya, dari puasa kita, dari bangun malam kita, ya, dari i'tikaf kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan tasdiqan bisawabi wa ihtisaban ay ikhlasan ala fi'li ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhtisab, ikhlas dalam pelaksanaannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu kita bangun malam, iqamul lail dengan tarawih dan lain sebagainya, mungkin tadarrus, ya juga sama pahalanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam puasa bulan Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah, maka sekali lagi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu wa man i'takafa ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriktikaf di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, ikhlas dalam pelaksanaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sekali lagi diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah kayaknya Masjid Al-Mizan mulai nanti malam ini beramai orang i'tikaf ya. Karena ini malam 20 ini ya, hari yang ke-20 ya. Iya, hari yang ke-20. Kita ingatnya kalau bulan Ramadan Pak, baru puasa 1 hari aja udah diinget-inget 29 hari lagi kita lebaran. Iya, tidak ada bulan lain yang diinget-inget tiap harinya kecuali bulan suci Ramadan. Cuma inget-inget kayak begitu ya, kita tidak boleh mengharapkan segera berlalunya bulan suci Ramadan dalam kehidupan kita, nggak boleh. Kita nginget-inget itu supaya kita berpacu dengan waktu, ya, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan dapat. Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi, belum tentu. Makanya kita manfaatkan Ramadan ini, karena kata Rasulullah ta'alamu ummati ma fi ramadhana latamannau an takuna sanatu kulluha ramadhana. Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan itu, niscaya mereka berharap sepanjang tahun itu bulannya adalah Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena sesungguhnya kebaikan demi kebaikan di dalam Ramadan itu terkumpul. Wad da'awati fihi mustajabatun, doa-doa kita diijabah. Wal amala fihi maqbulatun, amal ibadah kita diterima.
bahkan wadzunuba fihi maghfuratun, dosa-dosa di dalamnya itu diampuni, wal jannata mustaqatun ilaihim, dan surga pun merindukan orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi kita ingat-ingat Ramadan dapat 1 hari, berarti 29 hari lagi lebaran. Dapat 2 hari, 28 hari lagi. Sampai sekarang ini udah berapa hari, Pak? 20 hari insya Allah kalau hatam di hari ini ya. Berarti berapa hari lagi lebaran? Kan hafal 10 hari lagi insya Allah. Ya, ini berpacu dengan waktu, tinggal sedikit. Tidak ada kesedihan yang paling mendalam bagi orang-orang yang beriman kecuali sedihnya tatkala ia berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita mukhalid, kita bergelut, ya, kita bergaul dengan Ramadan semesra mungkin. Ya, tidak boleh ada waktu sedikit pun yang terlewatkan kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita sudah berbahagia ketemu dengan suci Ramadan ya. Ma fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang berbahagia karena ketemunya dengan bulan suci Ramadan, Allah taala haramkan jasadnya atas siksa api neraka. Ya, kita rata-rata orang beriman nih berbahagia ketemu dengan Ramadan. Cuma Ramadannya itu sendiri belum tentu bahagia ketemu dengan kita. Enggak semua orang itu disenangi oleh Ramadan. Ada ciri-ciri orang yang enggak disenangi Ramadan itu. Di antaranya ciri yang paling menonjol itu manakala ya ada di bulan suci Ramadan selalu gelisah, enggak betah ada di Ramadan, pengen segera Ramadan ini berlalu. Ini tandanya Ramadan enggak suka sama dia. Ada enggak di sini yang kayak begitu? Kayaknya kesel amat nunggu puasa sebulan ini kok nggak selesai banget. Ya kan itu ya. Tandanya Ramadan nggak suka sama dia tuh. Yaitu tadi kalau baru puasa sehari 2 hari dia ingat-ingat 28 hari lagi, masih lama. Tanda-tandanya berarti dia tidak senangi oleh Ramadan. Beda dengan menghitung-hitung itu, niatnya kita berpacu dengan waktu. Waduh, udah dapat 20 hari kita puasa, bacaan Quran kita baru dapat 15 juz. Waduh, jangan-jangan Ramadan keburu selesai, saya belum menghatamkan Quran 30 juz. Harusnya berpikir seperti itu. Ya. Waduh, udah 20 hari lagi belum kebelut tiket. Nah, ini pikirannya beda lagi. Ya, tapi ya kalau kebeli tiketnya buat silaturahmi, buat mudik, ya insya Allah itu jadi pahala, Pak. Mudik itu pahala kalau niatnya ibadah. Kenapa? Karena niatnya kan silaturahmi. Niatnya silaturahmi. Orang yang bersilaturahmi itu ya beribadah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, silaturahmi itu hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Maka karena itu kita bersilaturahmi, dan orang-orang yang melaksanakan perjalanan untuk silaturahmi terutama mudik itu yang mendapat pahala ya, asalkan niatnya memang silaturahmi. Mudik itu dapat pahala karena yang namanya perjalanan itu dari segi hukumnya kan terbagi atas beberapa bagian. Ada perjalanan wajib, ada perjalanan sunnah, ada perjalanan mubah, ada perjalanan makruh, ada perjalanan haram. Kalau perjalanan wajib itu perjalanan untuk melaksanakan hal-hal yang wajib. Seperti kalau kita belum berangkat haji seumur hidup, lalu tahun ini kita dapat bagian kena jadwal berangkat haji. Lagi keberangkatan kita menuju haji itu adalah perjalanan yang wajib. Dan segala hal yang terkait dengan perjalanan itu ya hukumnya semuanya wajib. Ya, wajib. Ada yang juga perjalanan wajib itu untuk bayar utang. Ya Allah, ini saya nggak bayar utang dengan nganiaya orang saya ini. Ya, di antara yang menjadi sebab rezeki kita kurang barokah dan hidup kita nggak tenang, manakala kita punya hutang nggak dibayar-bayar. Maka berangkat kita menuju tempat yang jauh untuk bayar hutang, keberangkatannya itu hukumnya wajib. Itu kalau kita berangkatnya itu berarti mendapat pahala itu. Ya sekarang ya kurang dapat pahala yang utang itu, karena yang dihutangi langsung datang nagih. Ya cuma yang ditagih hilang mulu. Ya, bayar hutang itu perjalanan wajib. Lalu ada perjalanan sunnah itu perjalanan silaturahmi tadi.
perjalanan silaturahmi, perjalanan ziarah kubur, mendoakan orang-orang yang meninggal, ya, menengok kuburan orang tua kita, ya, karena orang tua kita itu paling bahagia yang sudah ada di dalam kubur, manakala didatangi kuburnya oleh anak-anaknya, oleh anak cucunya, itu yang paling membahagiakan mereka. Kan boleh Pak Ustadz kita kirim doa, ya nggak apa-apa kirim doa, itu juga pahala. Tapi alangkah lebih senangnya orang tua kita yang ada di kubur itu tatkala didatangi oleh kita, mereka bangga dan bahagia, masih merasa diaku oleh anak-anaknya. Ia merasa bahwa anaknya nggak lupa pada dirinya. Gitu. Ibaratnya kalau kita orang hidup, kalau kita ngirim TF aja sama orang tua tuh, ya orang tua juga kita senang, orang tua senang. Tapi alangkah senangnya orang tua kita ketika mereka masih hidup, tatkala kita datang secara fisik, oleh-olehnya juga kita bawa. Senangnya minta ampun. Ya, maka jangan lupa nanti, ya, kalau mudik, ya kalau orang tuanya sudah meninggal, jangan lupa dikunjungi kuburnya, ya didoakan minimal assalamu alayka ya abana, assalamu alayki ya ummana, assalamu alaikum ya ahlal kubur, darul qaumil mu'minin bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum lana salafun wa nahnu lakum tub'un wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Minimal seperti itu. Ya, itu udah termasuk ziarah. Baca Yasin mah lebaran mau lupa. Iya, sibuk kan gitu ya, baca tabarok juga keburu-buru, ya udah salam juga nggak apa-apa, ya syukur-syukur sampai ya kita baca Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk almarhum. Itu perjalanan sunnah. Ada perjalanan mubah. Perjalanan mubah itu ya perjalanan yang kalau dilaksanakan tidak menjadi dosa dan tidak menjadi pahala, ditinggalkan pun juga tidak menjadi dosa, tidak menjadi pahala. Yaitu perjalanannya orang-orang yang akan berangkat mencari nafkah, sementara perbekalan nafkahnya di rumah masih tersedia dengan banyak, tapi tetap dia berangkat, maka itu hukumnya mubah ya dalam fikih. Tetapi kalau umpama kalau dia tidak berangkat, nanti nafkah keluarga itu terbengkalai, maka keberangkatannya menjadi wajib. Gitu. Ya kalau Bapak kan sistem kerjanya kan memang tiap hari udah dijadwalkan. Kalau tidak kerja bisa-bisa di PHK. Kalau udah di PHK sulit lagi cari kerja. Bisa jadi nafkah keluarga terbengkalai. Berarti keberangkatan Bapak menjadi keberangkatan yang wajib. Wajib ibadah Bapak diantaranya berangkat kerja itu dengan cara yang halal. Ya, afdhalul a'mal ala dhahril ardi, salah satu seutama-utamanya amal ibadah ketika kita berpijak di muka bumi ada 3. 1, thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua, wal jihad, berperang melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga, wal kasabu minal halal, mencari nafkah dari jalan yang halal. Nah, itu ibadah yang besar, Pak. Ini bapak-bapak semuanya sibuk-sibuk, ya mudah-mudahan saya doakan segera turun THR-nya plus gajiannya. Amin ya rabbal alamin. Udah kelewat Pak Ustadz ya, udah turun kali ya. Nah terus ada perjalanan itu yang makruh. Perjalanan yang makruh itu perjalanan kalau kita buka dalam kitab Takriratus Syadidat, keterangan Syekh Zain Ibrahim Zain bin Smith itu diantaranya contohnya perjalanan yang hanya mau senang-senang belaka. Tidak ada unsur silaturahmi, tidak ada unsur ziarah, ya tidak ada unsur bayar hutang, mau happy-happy aja. Kalau sekarang sebutnya apa? Healing ya. Healing tapi itu nyebutnya itu. Iya. Cuma ada yang berkilah kan itu tujuannya kesehatan Pak Ustadz. Touring pakai motor, ya X-Max, ya kan? Club, ya NMAX Club, ya itu. Kalau sepedaan Pak Ustadz, sepedaan mau olahraga itu ya. Iya, kalau olahraga mau jadi pahala. Itu ini yang sekedar jalan-jalan, sekedar hura-hura mau senang itu makruh. Termasuk yang makruh itu perjalanan seseorang berkeliling menjajakan kain kafan. Itu hukumnya makruh. Kita jajakan kain kafan ke orang BSD. Pak, kain kafan Pak. Saya tolong lunjak kamu nih ya katanya. Doain saya cepat modar kali ya. Lah enggak barangkali siap-siap. Siapa tahu datang habis lebaran. Oh ya. Kita dimarahin orang masih. Dan lagi juga hukumnya makruh, dan alhamdulillah saya belum pernah menemukan yang kayak begini. Iya, enggak ada kali.
Ya kalau datang menjajakan kain kafan. Iya, jangan-jangan malaikat itu ngingetin kita. Iya. Itu makruh ya, perjalanan makruh. Lalu ada yang perjalanan itu haram. Perjalanan haram adalah perjalanan yang terkait dengan tujuan-tujuan maksiat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau judi, apakah kita datang ke klub-klub malam untuk berpesta hura, mabok-mabokan, berzina dan lain sebagainya. Perjalanannya pun dalam prosesnya tersebut maka menjadi hukumnya haram. Ya. Nah itu. Jadi perjalanan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, kalau perjalanan saya pagi ini dari rumah ke sini, ini termasuk perjalanan yang wajib karena mau nuntut ilmu. Ya, jadi tadi mohon maaf Pak, saya pengennya sholat berjamaah dari awal di sini, cuma saya nggak tahu itu ditutup itu gerbangnya, ketat banget ya BSD ya. Akhirnya saya muter ke sana. Iya. Jadi alhamdulillah dapat 1 rakaat ya berjamaah, masbuk 1 rakaat, masih keburu berjamaah dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan pahala apa yang disabdakan oleh Rasul, man hadhara majlisal ilmi fi ramadhan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumil qiyamah. Kata Rasul, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala catat baginya dari setiap telapak kakinya, bukan dari setiap langkah kakinya, tapi dari setiap telapak kakinya itu. Ya, 1 langkah itu kurang lebih mengandung 3 telapak kaki. Ya, 1 langkah itu terkandung di dalamnya minimal 3 langkah, 3 telapak kaki. Maka dari setiap telapak kakinya itu Allah Ta'ala catat baginya ibadah tasanatin, ibadah setahun. Ya, coba dihitung pulang-pulang nih Pak. Ya, yang paling jauh rumahnya itu yang paling banyak pahalanya. Ya, yang dekat benar muter-muter aja. Nanti sore kan ada pengajian lagi tuh. Ya, muter-muter aja dulu Pak, biar tapak kakinya banyak. Ya, karena bikulli qadamin ibadah tasanatin. Allah Ta'ala catat baginya dari setiap telapak kakinya ibadah setahun Pak. Dan yang menggembirakan juga wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumil qiyamah, ia akan bersamaku nanti di bawah arasnya Allah di hari kiamat, yang pada hari itu dikumpulkan kita oleh Allah setelah kita dibangunkan dari alam kubur di satu tempat, yang tempat itu buminya adalah bumi yang baru terbuat dari perak, matahari hanya sejengkal dari kepala kita, panasnya luar biasa, manakala kita berdesak-desakan di situ disebut yaumun la dhilla illa dhilluh. Tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh dari Allah untuk hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka yang dikehendaki hambanya itu adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan untuk dapat bernaung di bawah arasnya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita yang hadir di sini, sok tunggu aja. Iya, nanti bisa ketemu bareng-bareng di sono ya. Iya, Bapak ya. Jadi warga BSD kumpul semua di sana karena rajin ngajinya. Yang ngantuk Ustaz dapat pahala enggak? Dapat sama. Yang ngantuk juga. Iya, ngantuknya dalam pengajian itu anugerah dari Allah. Iya. Maka salah satu ulama mengatakan salah satu ciri-ciri calon penghuni surga itu adalah orang yang kalau ngaji ngantuk mulu. Iya. Kenapa? Karena tatkala dia ngaji itu ngantuk berarti merasakan kedamaian. Merasakan ketenangan. Gak akan mungkin orang bisa ngantuk kalau hatinya gelisah. Ya kan Pak? Nah iya, ini saking tenangnya dalam pengajian ngelentreng sampai tidur. Berarti dia nyaman dengan pengajian, nyaman ada di dalam masjid. Itu adalah ciri-ciri calon penghuni surga. Amin. Wis ngantuk BKB Pak. Enggak apa-apa. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, jam berapa ini? Terus ini. Jadi pertama
saya kembali dengan wasiat Rasul, alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khairin, kata Rasul. Wajib bagi kalian untuk terus bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya takwa itu kumpulnya segala macam kebaikan dan menjadi perbekalan yang terbaik untuk kita dalam mengarungi kehidupan di dunia, untuk perbaikan kita di akhirat nanti dan mendapatkan pahala surga. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Ya. Maka yang kedua, kata Rasul, wasiat beliau, wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslimin. Kata Rasul, wajib bagi kalian. Wajib ini karena alaika itu kalau kita ngaji nahu bimakna ilzam. Ilzam itu bimakna perintah untuk serius istiqomah di dalamnya. Berarti wa alaika bil jihad, wajib bagi kalian terus-menerus berperang. Berperang. Fa innahu rahbaniyatul muslimin, maka sesungguhnya jihad itu adalah pertapaan, riyadhah bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad itu ada dua, ada yang kubro, ada yang sugro ya. Ada jihad kubro itu berperang melawan hawa nafsu kita. Ada jihad sugro berperang melawan kafir harbi manakala mereka telah mengganggu kedaulatan kita, mengganggu kenyamanan peribadahan kita, mengganggu kehormatan dan martabat kita sebagai umat Islam. Maka berperang melawan kafir-kafir musuh yang disebut kafir harbi tadi itu masuk dalam kategori jihad sugro, jihad kecil. Bagi yang ada di negara tersebut, laki-lakinya wajib melaksanakan peperangan itu. Tapi bagi di luar negara itu hukumnya fardu kifayah. Orang Indonesia berangkat ke Palestina untuk ikut perang melawan orang Israel, contoh, hukumnya fardu kifayah. Arti dari kifayah huwa ma yajibu ala jami'in nas walakin fa'alahu wahidun minhum kafa. Yang namanya fardu kifayah itu kewajiban bagi seluruh umat Islam, akan tetapi sudah dipandang cukup jika sudah ada yang mewakilinya. Itu jihad sugro namanya. Ada jihad kubro. Jihad kubro itu jihad besar memerangi hawa nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kita pada keburukan. Tidak akan berhenti kita berperang melawan hawa nafsu ini. Kenapa dikatakan kubro? Karena peperangan kita melawan hawa nafsu gak akan pernah selesai sampai ajal menjemput kita. Kalau kafir kita perangi, ya kita halau seperti Belanda, ya diperangi oleh nenek moyang kita, mereka menyingkir, mereka kalah, Jepang demikian, lah berpuluh-puluh tahun gak akan kembali lagi menyerang kita selagi negara kita makin kuat dan makin cerdas dan makin maju. Ya, itu karena jihadnya jihad sugro. Tapi beda dengan jihad kubro, jihad memerangi hawa nafsu. Hari ini boleh jadi kita bisa mengalahkan nafsu, tapi boleh jadi nanti malam nafsu itu datang kembali. Detik ini kita menahan hawa nafsu, boleh jadi detik berikutnya kita nggak bisa melawannya. Ya, detik ini kita buka HP, ternyata begitu dilihat ada postingan yang mengundang syahwat, langsung kita geser. Berarti kita sanggup memerangi hawa nafsu. 5 menit kemudian muncul lagi, ya janda nih guys, senggol dong gitu kan. Wah, kena kita. Iya, dilihat dosa, nggak dilihat kagol. Ya kan? Nah, us kagol lah dilihat. Ih, orang mana nih ya? Akhirnya, iya, akhirnya dicat ya. Boleh sepil alamatnya dong, katanya gitu ya. Ini nafsu, Pak. Iya, nafsu itu berat, nggak akan selesai. Maka nanti ketika kita selesai Ramadan, jangan ngomong-ngomong selamat merayakan hari kemenangan. Kemenangan sih ngendi dong, Bu?
belum apa-apa udah mengklaim dirinya menang. Entar kalau kita udah wafat dalam keadaan husnul khotimah, itu kemenangan hakiki kita dalam berperang melawan godaan setan. Lah kalau baru selesai Ramadan kita lebaran, ya selamat merayakan hari kemenangan. Kemenangan di mana? Puasanya dibilang beton. Iya, puasa mau puasa, mulutnya ngomongin orang terus. Puasa mau puasa, masih lihat postingan-postingan yang kayak begitu. Iya, maka kita diajarkan oleh Allah untuk memerangi hawa nafsu itu dengan cara puasa, Pak. Ya, karena fa innahu lahu wijaun. Dalam konteksnya hadis menerangkan tentang pernikahan itu ada kalimat ya wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang belum mampu berkeluarga, ya ini contoh saja, maka hendaknya ia puasa, karena dengan puasa itu dapat melemahkan syahwat, dapat melemahkan nafsu kita. Maka kita diajar setiap tahun itu sebulan wajib puasa supaya belajar memerangi hawa nafsu. Ini jihad namanya, rohbaniyatul muslimin. Itu satu usaha riyadhah kita, usaha pertapaan gitu supaya dekat dengan Allah dengan kita puasa. Karena tidak ada cara yang paling efektif untuk memerangi hawa nafsu kecuali dengan puasa. Itu kan, lagi kita kagol ngeliat, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa, ya kan? Ada begitunya tuh. Mau marah aja sama istri, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Istri juga kayak begitu sama. Ih, kalau nggak puasa itu suami itu ya, ntar ya tak tunggu ntar malam gitu. Nah itu ada pertimbangan. Untung saya lagi puasa, gitu kan? Kita di jalan, kaget ada motor tiba-tiba nyalip. Paling kita pegang klakson, wah, dipencet klakson. Untung kita nggak ngucapin tolol, bengong, itu kan? Astagfirullah, saya lagi puasa. Ini puasa menawan hawa nafsu, Pak. Ya, maka kata Rasul kata Allah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya berpuasa itu lebih baik bagi kalian daripada tidak berpuasa. Kalau bisa kita terus puasa itu, as-shaumud dahr, puasa tahunan, jangan buka-buka kecuali di hari-hari yang diharamkan. Cuma kita nggak kuat, Pak. Iya. Ustadz lebih gede godaannya untuk puasa itu, Pak. Terus terang, saya pengen puasa itu. Tapi di luar Ramadan itu undangan akad nikah hampir tiap hari. Iya. Udah disuruh ngedoa, suruh ngebuka prasmanan. Iya. Ayo dong didorong-dorong. Bilang lagi puasa hukumnya makruh, kalau puasa sunnah mah. Iya, enggak bilang, takut dikira enggak doyan, akhirnya muakan bebas. Segagal maning puasa saya tuh, Pak. Iya. Maka saya beruntung ketemu dengan Ramadan ini, bisa berpuasa dengan semangat, dengan khusyuk, tidak ada gangguan-gangguan yang lain, ya kan? Kalau di luar Ramadan itu banyak acara-acara itu, sedangkan acara di zaman sekarang itu rata-rata ujung-ujungnya makan, ya, berat. Ya, maka mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada faidah bisa menjadi pembelajaran diri dan riyadhah kita kepada Allah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi sampai bulan-bulan berikutnya, ketemu dengan Ramadan berikutnya, kita bisa berusaha berjuang memerangi hawa nafsu kita dengan puasa. Oleh karena itu, puasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasa shaumul awam, ada shaumul khawas, ada shaumul khawasil khawas. Kalau puasa awam adalah puasa yang hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga saja, sementara pahalanya nggak ada. Ada puasa itu shaumul khawas, disebut yang kedua itu shaumul khawas. Puasa yang shaumul khawas itu puasanya orang yang melaksanakannya disertai dengan ilmu dan juga dilandasi dengan rasa ikhlas, gitu. Ini shaumul khawas yang ketiga. Yang kedua, ilmunya puasa itu harus kita tahu yang paling vital adalah yang rukunnya puasa dan yang membatalkan puasa. Karena yang namanya puasa definisinya adalah al-imsaku an muftirin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin maksusatin. Yang namanya puasa itu menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan zatnya puasa dan pahalanya puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak munculnya fajar
ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, biniyatin maksusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Itu puasa. Berbicara tentang yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan dari segi zatnya puasa, ada yang membatalkan dari segi pahalanya puasa. Yang membatalkan zatnya puasa disebut al-mufattirat, yaitu memasukkan sesuatu yang lain ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang terbuka pada tubuh kita, seperti makan, minum dengan sengaja, mengorek-korek telinga dengan katembat atau dengan hal-hal yang lain dengan cara sengaja dan sadar ketika dia itu waktu lagi puasa. Kalau nggak sengaja Pak Ustadz, ya nggak batal. Bapak-bapak lupa, ya kalau lagi puasa pagi-pagi sarapan buak-buak, ini biasanya Ramadan hari pertama. Iya, padahal habis sahur. Iya, habis sholat subuh tidur lagi, itu udah kebiasaan buka tutup saji. Wih, banyak makanan nih katanya. Ada martabak telur segala, makan bak-bak, minum 1 gelas gak aja atau istri bangun, "Bapak, ai gak puasa, ai mokel," katanya. Astagfirullahaladzim. "Mah, lupa mah, suwer aja," katanya. Aduh, gimana puasanya ya, katanya. Coba telepon Pak Ustadz, katanya. WA Pak Ustadz, "Pak Ustadz, batal nggak puasanya kalau kita makan nggak sengaja atau lupa?" Kata Pak Ustadz, "Boleh, nggak apa-apa, terusin aja puasanya." "Nggak apa-apa," katanya, "Pak." Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan besok kayak begini lagi. Begitu besok, beneran lupa lagi, coba gitu. Lupa, makan lagi, bak-bak lagi, itu bener lupa. Cuma pas lagi seret pengen minum, istrinya keburu bangun, "Papa, ai mokel lagi," katanya gitu. Ya Allah, mah bener aja lupa. Waduh, gimana ini? Padahal lagi seret, boleh nggak minum? Jangan. Kalau minum batal. Iya, harusnya kita tahan sampai beduk maghrib tuh seret. Iya, karena kalau minum batal. Kalau minum berarti sengaja kan? Karena udah sadar tadinya. Seperti bapak kalau mandi kemudian memasukkan air tuh telinganya, nggak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disusul, iya, ini batal ini. Yang nyusul ini yang membatalkan puasa. Nah, seperti itu modelnya. Jadi yang membatalkan zatnya puasa, memasukkan sesuatu yang lain ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang terbuka secara sengaja dan sadar. Kemudian hilang akal, entah karena pingsan, entah karena gila, ya entah karena ayan, itu membatalkan zatnya puasa. Lalu membatalkan zatnya puasa, ya mabuk, ya apakah mabuknya secara sengaja atau mabuknya tidak sengaja, itu juga batal puasanya. Kemudian murtad, entah dengan cara qauliyah, entah dengan cara fi'liyah, ataupun dengan cara qalbiyah, itu pun juga membatalkan zatnya puasa. Khusus untuk kaum perempuan, itu yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan wiladah. Laki-laki nggak bakal kena yang kayak begini. Laki-laki nggak pernah haid. Ada juga mencret. Ya, bahasa kerennya itu treatment. Iya. Karena kalau manusia punya kemampuan kayak laba-laba disebut apa? Spiderman. Kalau punya kekuatan Superman. Yang kayak kelelawar, Batman. Kalau laki-laki yang lagi mencret, Treatment. Itu laki-laki nggak haid, laki-laki nggak nifas, laki-laki nggak wiladah, khusus untuk perempuan. Lalu melakukan hubungan badan dengan farji secara sengaja, itu membatalkan zatnya puasa, ya. Lalu wal inzal, sengaja mengeluarkan sperma, ya, baik dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya ketika lagi puasa, itu membatalkan zatnya puasa. Maka jika hal-hal seperti ini terkena pada diri kita saat kita melaksanakan puasa, maka zat puasa kita batal, Pak, dan harus kita qadha. Harus kita qadha nanti di luar Ramadan. Itu ada yang membatalkan pahalanya puasa, disebut al-muhbitat. Kalau tadi al-mufattirat, yang membatalkan pahalanya puasa al-muhbitat.
Di antaranya tidak menjaga pandangan dari hal yang diharamkan, dari pandangan syahwat, karena di antara yang diharamkan itu wan nadru bisyahwat, melihat dengan dorongan syahwat walau terhadap istri sendiri, apalagi istri orang. Istri sendiri saja bisa menghilangkan pahalanya puasa, Pak. Maka ibu-ibu tolong jangan mancing-mancing kalau lagi puasa. Iya, dasarnya memang halal istri kita itu, tapi dalam konteks lagi puasa bapaknya, wan nadru bisyahwat, melihat itu dengan syahwat, itu sudah menghilangkan pahalanya puasa. Wih mah, mana udan ngerecak lagi. Ya subuh-subuh kerja lagi libur kan, kalau nggak puasa aja kan gitu kan, udah tak roger katanya gitu ya. Nah si istrinya lagi bahasa kampungnya ngemeng-ngemengin, ya ngemeng-ngemengin, iya mancing-mancing. Nah ini udah hilang puasanya, Pak. Kenapa demikian? Karena wan nadru bisyahwat aihiya muqaddimatul wat'i, yang seperti itu adalah permulaan hubungan badan. Sedangkan wati dan muqaddimahnya ketika dalam konteks puasa hukumnya haram, dapat menghilangkan pahala puasanya, sehingga rubah shaimin khuduhu min siyamil ju' wal 'ath. Berapa banyak orang yang berpuasa namun yang mereka peroleh dari puasanya tidak lain tidak bukan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Lalu tidak menjaga ucapan, tidak menjaga lisan, ya, dari hal-hal yang diharamkan, karena satu lidah ini bisa bermaksiat. Ada gibah, ada namimah, ada kidhib, ada qauluz zur, ada yaminul ghamus. Ada gibah ngomongin orang, namimah ngadu domba, kidhib berkata dusta, lalu qauluz zur berkata sumpah serapah, berkata kotor setor, goblok, bengong, tolol, bajingan, kampret dan sebagainya. Kemudian yang kelima, bersumpah palsu untuk memenangkan kliennya dalam persidangan. Dia mau sumpah palsu di bawah kitab, di bawah Quran sampai menyebut kalimat demi Allah, maka itu menghilangkan pahala puasanya, yaminul ghamus namanya. Begitupun tidak menjaga pergerakan tangan, kaki dan farji kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, itu berpotensi menjadikan pahala puasa kita hilang, dan yang seperti itu disebut al-muhbitat. Nah, ini puasa. Ya, maka karena itu mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa menjaga puasa kita, agar puasa kita utuh dari segi zatnya, utuh dari segala puasanya, dan mengangkat harkat martabat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya percepat karena waktunya sudah mepet. Yang ketiga yang menjadi pesan Rasul, wa alaika bitilawatil Quran, ay wa alaika bi kasrati dzikrillah taala wa tilawati kitabih. Perbanyak oleh kalian untuk berzikir kepada Allah, untuk terus menerus banyak berzikir dan banyak membaca kitab Allah. Fa innahu dzikrun laka fis sama, ay fa innahu nurun laka wa dzikrun laka fis sama. Yang demikian ini menjadi cahaya bagi kalian dan menjadi sesebutan kalian bagi ahli langit. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk istiqomah banyak berzikir kepada Allah. Sebaik-baik zikir adalah lafaz la ilaha illallah, atau boleh dengan zikir yang lain juga subhanallah, karena ahabbul kalam ilallah arba'atun. Ada 4 kalimat yang sangat disenangi oleh Allah. Yang pertama yaitu kalimat tasbih, yang kedua kalimat tahmid, yang ketiga kalimat tahlil, dan yang keempat kalimat takbir. Kalau kita gabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat-kalimat yang disenangi oleh Allah. Kita berzikir baik dengan cara sirri atau dengan cara alani. Ini membuat hati kita tenang, ya, dan menjadi cahaya bagi kita. Dan kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Quran, karena Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya. Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan ada yang mengatakan Quran itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan, ada yang berpendapat di tanggal 27 Ramadan, ya. Dan menurut Imam Ghazali, jika puasa itu dimulai dari hari Selasa
maka insya Allah Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27. Nah, kemarin kita mulai puasanya hari apa, Pak? Rata-rata Selasa ya. Maka tunggu saja 27 Ramadan itu, kata Imam Ghazali ya, dan dibenarkan oleh Syekh Abi Hasan Asyadili yang beliau mengatakan bahwa sepanjang yang saya tahu Lailatul Qadar itu tidak pernah menyelisih kaidah-kaidah yang diberikan oleh Imam Ghazali. Di antaranya kalau puasa itu hari Selasa mulainya, maka Lailatul Qadarnya itu yang sudah terjadi di tanggal 27 Ramadan. Nah, itu. Nah, sebagian pendapat 27 Ramadan itu malam diturunkannya bulan Al-Qur'an. Maka perbanyak kita membaca Quran, karena di antara orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang baca Quran. Saya yakin bapak-bapak ini udah khatam 1 kali ya. Amin. Karena pagi 1 juz, sore 1 juz. Ya, insya Allah. Ya, ngapain lagi sih kalau nggak baca Quran di rumah, kalau lagi libur mah gitu ya, daripada ngeliatin postingan janda guys, masih mending baca Quran. Fa innahu nurun laka, Quran itu cahaya bagi kita. Kata Allah Ta'ala kepada Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kailan yadurruhum dulumatani. Wahai Musa, aku berikan untuk umatnya Muhammad 2 cahaya, yang dengan 2 cahaya itu mereka supaya tidak tersesat dalam 2 macam kegelapan. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, ma nurani wa ma dhulumatani. Wahai Tuhanku, apakah 2 cahaya itu dan apa pula 2 kegelapan itu? Allah Ta'ala menjawab, 2 cahaya itu adalah nurul Quran dan nurul Ramadan. Cahayanya Quran dan cahaya Ramadan. Dan 2 kegelapan itu adalah dulumatul qabri wa dulumatul qiyamah. Kegelapannya alam kubur dan kegelapannya hari kiamat. Ya, maka kita banyak-banyak membaca Quran, ya, tikaf di masjid, insya Allah mulai nanti malam 21 itu sediain aja kopinya, iya, di Masjid Al-Mizan. Boleh tak Ustaz ngopi di dalam masjid? Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau tujuannya i'tikaf. Ngerokok ya jangan, nggak asik tuh, banyak asik tuh, jangan ngerokok. Iya, kalau mau ngerokok keluar. Iya, jadi i'tikaf kalau sekedar buat dikirnya, buat kenceng sambil ngopi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya nggak apa-apa, boleh. Dikir itu dengan posisi apapun boleh, dengan selonjoran boleh, tiduran puasa boleh. Ya, lalu ketiduran, ya itu ya udah takdirnya. Itu yang tiga. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, wahzan lisanaka illa min khairin fa innahu bidzalika yughlibu syaitan. Maka jagalah lidah kalian, jaga mulut kalian kecuali dari pembicaraan-pembicaraan yang baik. Niscaya dengan demikian kalian bisa mengalahkan peperangan dengan setan. Setan akan kalah dengan kita bertakwa, dengan kita berjihad, dengan kita banyak zikir dan banyak baca Quran, dengan kita menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang tidak diperkenankan, maka niscaya setan akan kalah. Dan ini bisa kita realisasikan, bisa kita laksanakan melalui beriadah dan pelatihan kita sepanjang bulan suci Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan derajat kita meningkat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu juga yang membatasi kita. Ya, ada beberapa menit mungkin sebelum ditutup dengan doa dan salam, ya, dibuka ruang tanya jawab sebagaimana tadi ya Bapak telah menyampaikannya, bahwa ada ruang tanya jawab kepada Bapak Ibu yang kiranya ingin menyampaikan pertanyaannya, mungkin hanya beberapa ya Pak ya. Ya, dipersilahkan. Mangga. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengenai perjalanan sunnahnya, yaitu perjalanan kubur. Iya. Umumnya kita kalau berjalan itu kan mau memasuki bulan suci Ramadan atau setelah bulan suci Ramadan, yaitu pada waktu hari raya Idul Fitri. Iya. Nah, pertanyaannya, bolehkah berjalan kubur itu di waktu bulan puasa? Iya. Terus yang kedua, mengenai bacaan jalan kubur, Pak Ustaz. Iya.
serta doa dari Allah. Iya. Nah, kalau umpamanya cuma lihat ziarah kubur, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Yasin, atau mungkin kalau terlalu panjang cukup dengan surat Al-Mulk saja, itu boleh enggak gitu. Kalau umpamanya kalau sampai surat tahlil segala kan itu kan cukup panjang ya. Begitu aja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban pertanyaan dari pertanyaan Bapak yang pertama yaitu tentang bolehkah kita berziarah kubur di bulan Ramadan? Boleh. Jadi ziarah kubur itu kapan saja. Kapan saja boleh, bahkan sesering mungkin. Ya, Rasulullah menganjurkan untuk kita berziarah. Ya, kenapa? Karena di dalam ziarah itu banyak i'tibar untuk kita. Tidak terkait apakah mau bulan suci Ramadan atau setelah bulan suci Ramadan. Iya, itu tidak. Boleh kapan saja. Di antaranya sepanjang Ramadan kita boleh berziarah. Tidak ada larangan. Cuma ada perintah-perintah yang disunahkan kita berziarah itu di antaranya hari Kamis. Hari Kamis dan Jumat sore. Ya, kita dianjurkan untuk berziarah itu waktunya sunnah. Ya, tetapi selain daripada itu silahkan di waktu yang lain boleh kita berziarah. Kenapa orang Serang itu biasanya mau Ramadan dengan setelah Ramadan? Ya, kenapa? Karena mereka mengisnadkan begini. Dengan sesama orang yang hidup itu kita saling memaafkan di bulan Sya'ban itu, Pak. Menjelang Ramadan ya kan? Untuk membersihkan hati. Kita tidak melupakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kita pun juga sowan ke orang tua kita yang sudah meninggal dengan ziarah. Mudah-mudahan kita termasuk anaknya yang soleh dan mendoakan mereka mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan bagus orang Serang. Lalu di bulan suci Ramadan selesai, lalu di hari Lebaran mereka pun berziarah. Kenapa? Karena umumnya Lebaran itu hari yang bahagia kan? Dan orang-orang Serang umumnya nih, ya karena yang saya tahu itu orang Serang seperti itu kebiasaannya. Mereka tidak berbagi kebahagiaan kepada orang yang hidup saja, tetapi sekali lagi tidak melupakan orang tuanya dan kerabatnya yang sudah meninggal, sehingga mereka datangi kubur mereka untuk sama-sama berbagi kebahagiaan. Setidaknya dengan mengunjungi kuburnya itu mereka ikut bahagia, apalagi sambil mendoakan dan memintakan ampunan atas dosa-dosa mereka. Itu. Jadi jawabannya boleh kita ziarah di dalam bulan suci Ramadan. Lalu yang tentang yang dibaca ketika ziarah, minimal orang ziarah itu Pak, bacaannya assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu udah cukup namanya ziarah. Ya, saya tiap hari ziarah aja Pak di kuburan tuh. Karena tiap hari saya lewat kuburan. Iya, yang tahu rumah saya di Rancasawa itu masuk ke area kuburan itu. Maka setiap saya bawa motor, assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya ziarah terus. Maka orang ahli kubur tuh, katanya gitu kan. Iya, mudah-mudahan saya meninggal nanti banyak yang nyambut di alam kubur, karena udah akrab banget sama mereka. Nggak sendirian, nggak kesepian Pak. Iya. Itu udah termasuk ziarah. Kita sambil lewat saja di area pekuburan, tak perlu berhenti kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Oh, itu udah doa bagi mereka yang membahagiakan, termasuk ziarah. Apalagi sampai kita mendoakan mereka, apalagi kita sampai membacakan Quran yang tujuannya bukan apa-apa, pahalanya kita hadiahkan kepada mereka jika pahalanya ada. Ya, kita hadiahkan kepada mereka tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kita yang membacakan Al-Quran tadi. Sebaik-baik bacaan yang dibaca ketika ziarah adalah surah Al-Mulk, bukan surat Yasin, tapi surah Al-Mulk Pak. Maka hafalkan surat Al-Mulk itu. Orang yang di hatinya tertanam surat Al-Mulk di alam kubur tidak akan disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Ya, maka hafalkan surat Al-Mulk. Bulan depan ketemu pengajian sama saya dites satu persatu. Udah hafal belum? Ya, apalagi sampai baca Yasin, baca surat Al-Mulk, minimal kita assalamualaikum udah termasuk ziarah.
Ya, silahkan disesuaikan dengan situasi dan kondisinya saja. Kalau kita lagi santai jaraknya, boleh dengan bacaan yang panjang, mau baca surat Al-Muluk, mau baca Yasin, mau tahlil silahkan. Tapi kalau singkat waktunya, uluk salam saja sudah termasuk ziarah. Itu Pak, kira-kira. Nggak apa-apa dibaca, karena ngafal dengan dibaca itu pahalanya gede ngebaca. Walaupun kita hafal Quran nih, ya pahalanya ada pahala tambah ketika kita membacanya, ya. Karena faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati yasfa'u liqari. Yang diperintahkan bacalah, baca itu membaca walaupun kita nggak hafal. Karena dengan melafadzkan Quran yang kita lihat tulisannya, itu pahalanya makin bertambah daripada sekedar menghafal. Dan juga efeknya dalam kesehatan mata akan menambahkan kejelasan pandangan mata kita, Pak. Mata kita itu akan selalu sehat kalau dipakai sering-sering buat baca Quran, walaupun itu hafal Quran itu. Dan tidak mudah pikun. Orang yang baca Quran itu, sering-sering baca Quran itu mudah pikun. Ya, yang sering pikun itu yang suka nonton YouTube gitu. Itu mudah pikun itu. Iya. Masih ada mungkin waktunya? Iya. Dicukupkan? Oh iya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dari apa yang kita bicarakan bersama. Tentu banyak sekali kekhilafan, kesalahan dan kekurangan, Pak. Mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin, dan puasa dan ibadah-ibadah kita sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diampuninya dosa-dosa kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebelum ditutup dengan salam, sejenak kita berdoa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ya Allah 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana wa taqabbal minna ya Allah siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana wa tajawuz 'anna wa la tadrib wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.